Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya bapak-bapak sekalian? Alhamdulillah, luar biasa. Halo, semangat selalu nih Pak Bima ini. Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Rabbi inni a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah kembali kita bisa duduk bersama di tempat ini, semoga diberkahi Allah. Dan alhamdulillah kita bisa kembali ngaji, belajar bareng untuk melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan Rasul pun demikian. Semoga menghantarkan kepada rahmat, maghfirah dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Baik, malam ini teman-teman, Bapak-bapak sekalian, kita akan bicara tentang iman dan akal. Yang pertama, sebelum kita berbicara itu, kita mesti mengetahui dulu tentang diri kita sebagai makhluk yang Allah ciptakan, yang dengan izin dan kehendaknya kita tercipta sebagai makhluk yang berongga. Ada rongga jasmania, demikian pun ada rongga rohania atau batinia. Nah, rongga rohania ini kita mesti pelajari dan kita mesti rasakan bagaimana rongga jasmania kita saat diisi oleh hal-hal yang tidak semestinya, dan bagaimana rasanya rongga lahiriah kita saat tidak terisi. Rongga jasmania kita itu adalah perut. Nah, Allah yang menciptakan kita, Dia yang tahu tentang apa yang diisikan kepada kita, dan Dia jamin lewat makanan yang ada di bumi tidak akan pernah habis. Nah, terbukti dari mulai air sampai kepada buah dan apapun itu jauh sebelum kita dilahirkan sudah ada, dan sudah tua usia bumi gak habis-habis. Karena yang menciptakannya Allah yang maha pemurah, lagi maha segala-galanya. Nah, pengalaman kita kalau perut tidak diisi bagaimana rasanya? Lapar. Atau pengalaman kita saat makanan kita masukkan ke dalam perut kita tetapi makanan itu basi saja. Nah, akhirnya kita kena dampak sakit perut. Bahkan tak jarang sampai keracunan saat memasukkan sesuatu makanan yang tidak semestinya dan tidak sewajarnya. Nah, demikian pun tentang yang namanya kolbu kita. Nah, apa yang dinamai kolbu oleh Al-Quran, manusia banyak yang belum sadar bahwa itu harus diisi. Dan bahayanya seperti apa kalau salah mengisi. Demikian pun akan bahaya kalau tak terisi. Tetapi hal itu belum disadari oleh seluruh manusia. Bahkan hampir boleh jadi kita pun tidak sempurna menyadari tentang itu. Sehingga ada saat-saat yang seakan-akan tidak akan berdampak buruk saat kita membiarkan yang namanya kalbu kita. Nah, Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, Dia yang tahu persis apa yang mesti diisikan ke dalam akal dan iman kita itu. Nah, kalau kita bicara akal itu produknya otak kita, perangkatnya itu. Dan apa yang menjadi kolbu kita itu yang dinamai dengan produknya itu iman. Jadi akal punya produk namanya ilmu. Iman itu kolbu punya produk namanya iman. Sehingga akan mengalami gangguan yang tidak sedikit ketika manusia akalnya tidak mau diinput, diisi dengan ilmu yang memang semestinya dimasukkan ke dalamnya. Ilmu tentang yang namanya ketuhan, ilmu tentang bagaimana Dia tercipta, ilmu tentang hakikat Allah menghidupkan kita, ilmu tentang bagaimana kita setelah mati dan seterusnya. Itu hal-hal yang jikalau tidak diisikan ke dalam akal manusia, maka manusia akan mengalami gangguan yang tidak sedikit. Yang sering dinamai dengan orang-orang yang mengalami gangguan pikirannya, gangguan jiwanya. Demikian pun dengan yang namanya iman, itu hal-hal satu nilai ketinggian yang harus dimasukkan ke dalam kalbu, ke dalam hati,
Kalau itu tidak dimasukkan ke dalam hati kita, seperti bagaimana rasanya Anda, jiwa Anda, tubuh Anda tidak dimasukkan makan dan minum 1 hari saja. Pasti kita akan merasakan lemah. Kalau berikutnya berhari-hari, pasti dampak buruk akan kelihatan. Wajah semakin memucat, akhirnya mungkin akan terjadi yang namanya kelaparan. Seiring bertambah waktu, akhirnya nutrisi tubuh kita akan habis, dan bisa jadi pada akhirnya dia akan mati. Demikian pun dengan kalbu manusia, ketika tidak diisi akalnya dengan ilmu pengetahuan, imannya dengan objek-objek iman atau apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, ini Al-Quran dan Sunnah, maka itu akan mengalami gangguan-gangguan yang sedikit yang akan melahirkan manusia keluar dari fitrah sebagaimana tujuan kali pertama Allah menciptakannya. Maka dari itu Bapak-bapak, saya mengajak, mari kita pahami diri kita dan kita buktikan betapa pentingnya kita memberdayakan akal. Dan segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan akal kepada kita. Yang dengan akal itu, manusia yang dapat memanfaatkannya itu akan terkendali dari godaan setan, dari bujuk rayu syahwat dan nafsu, dari godaan yang namanya gemerlapnya dunia. Si akal itu akan dapat menangkis, menghandle kalau diinput dengan ilmu yang baik dan benar. Demikian pun keimanan kalau terpupuk dengan baik dan benar, dia akan mudah mengcover dari aneka bujuk rayu, kecenderungan dan hal-hal buruk lainnya yang akan justru mencelakakan dan merugikan dirinya sendiri. Maka dari itu, pantas dan wajar sebagai bentuk kasih sayang Rasulullah SAW, tolabul ilmi fardhatun ala kulli minal muslim. Menuntut ilmu itu fardu bagi siapa yang meyakini tentang keesaan Allah, bagi siapa yang beragama Islam atau Muslim, saudara. Tetapi ini pun lagi-lagi belum disadari dengan penuh. Baik itu yang namanya Muslim, baik yang belum pengalaman belajar, yang sudah pengalaman belajar pun tak jarang akhirnya seringkali tergoda di tengah jalan. Akhirnya melemah di tengah jalan. Akhirnya mereduksi tengah jalan, akhirnya memudar, dan pada akhirnya boleh jadi naudzubillah min dzalik, apa yang dipelajarinya sudah tak berguna lagi. Maka dari itu wanti-wanti kita berdoa. Rasulullah SAW mengajar kepada kita, Allahumma inni na'udzubika minal ilmi la yanfa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak berguna. Ya Bapak-bapak, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mungkin jumpa kita sementara semikian dulu, karena saya masih punya kegiatan lain yang harus segera saya datangi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin. Dan mudah-mudahan selamanya kita dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, akal kita termasuk kalbu kita. Dan termasuk semua aspek hidup kita. Mudah-mudahan selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.